Pemirsa, jenazah Caca Shirley, mantan personil Trio Macan, dimakamkan di tempat pemakaman umum Wage, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa malam. Duka keluarga mengantarkan Caca yang tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Solo menuju Semarang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Didampingi ayah dan ketiga adiknya, jenazah Caca Shirley, mantan personel Trio Macan yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Semarang Solo, dimakamkan di pemakaman umum Desa Wage, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat, sahabat almarhumah, serta perwakilan Polresta Sidoarjo. Sementara sang ibunda tak sanggup ikuti prosesi pemakaman karena masih dalam keadaan syok. Sebelumnya, tangis histeris keluarga Caca Shirley tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Ibunda Caca histeris kehilangan putrinya. Kepergian korban untuk selamanya mengejutkan orang tua dan keluarga. Caca Shirley menjadi korban tewas dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Nyawa Caca tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan medis akibat luka parah di bagian kepala. Penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Pada saat laka lantas jadi hujan sangat deras sekali, sangat deras. Kendaraan yang paling depan itu pandangan terbatas sehingga mengurangi kecepatan, kaget, ya, kondisi juga cuaca deras, hujan deras sekali, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita masih dalam proses pemeriksaan ini, urut-urutan kendaraan yang mana saja, kronologinya seperti apa, kita butuh waktu. Kecelakaan beruntun yang terjadi pada Senin 4 Januari sekitar pukul 3 sore melibatkan 7 kendaraan. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan sekitar 20 menit pada ruas tol Semarang Solo. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas hangus terbakar di lahan kosong Pesanggerahan, Jakarta. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah untuk divisum. Warga Jalan Mujahidin Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta dikejutkan dengan ditemukannya jenazah pria yang hangus terbakar di sebuah lahan kosong Selasa malam. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang melihat kobaran api di dalam lahan kosong. Setelah didekati, ternyata seorang pria terbakar di balik sofa. Awalnya ada api menyala. Tiba-tiba tukang kelapa lihat ada apa menyala gitu. Setelah datangin ada gerakan. Ini makhluk hidup, apakah ini kambing atau manusia? Sehingga karena gerakan itu, tukang kelapa ingin lapor ke RT. Ya. Nah, tapi sambil bicara ada apa gitu. Sehingga pada waktu dia kembali lagi, ini orang udah banyak. Nah, ada banyak ya. Dan api masih terbakar, masih menyala itu. Cuma udah meninggal orangnya. Jajaran Polsek Pesanggerahan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kematian korban. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait mayat pria yang hangus terbakar sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Jimmy Christian Sama. Selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Pak. Baik Pak Jimmy, bagaimana sebenarnya kronologi penemuan mayat ini? Siapa yang pertama kali menemukan dan seperti apa kondisinya pada saat ditemukan? Jadi dapat saya jelaskan Pak, kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Januari jam 9.30 atau 21.30 WIB tadi malam ya. Kemudian rekan-rekan dari Polsek bersama-sama dengan dari Polres melakukan mendatangi TKP. Tapi sebelumnya Mbak, bahwa jam 9.30 malam itu ada yang melaporkan kepada Polsek bahwa
ada orang terbakar di Ulu Jami. Nah, dari situ teman-teman dari Polsek mendatangi TKP dan menghubungi Polres untuk melakukan olah TKP. Nah, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan dengan terhadap saksi-saksi yang ada, kita dapat informasi bahwa salah satu saksi berinisial DT itu melihat pertama kejadian tersebut pada saat si korban itu api menyala di korban. Jadi pada saat tubuh dan pakaian korban terbakar, kemudian didatangin, saksi tidak mengetahui persis apakah itu apa yang terbakar, sehingga dilakukan pengecekan ada sesuatu yang terbakar, dan setelah datang melihat langsung ternyata saksi melihat tangan atau tubuh manusia. Selanjutnya saksi menghubungi temannya yang ada di sekitar situ, kemudian datang bersama-sama kembali ke TKP. Oke, jadi pada saat ditemukan ini masih dalam kondisi menyala apinya ya Pak ya? Ada upaya dari warga untuk memadamkan api? Kalau itu, jadi warga langsung menghubungi temannya Mbak, karena mungkin melihat juga sudah terbakar habis, dan di dalam pemikirannya mungkin sudah tidak mungkin lagi hidup gitu, karena nyalanya udah parah banget gitu, dan tidak ada gerakan lagi dari korban. Dari keterangan saksi, ini terbakar atau dibakar sebetulnya, Pak Polisi? Dari keterangan saksi, intinya dari keterangan saksi melihat bahwa tidak melihat orang yang atau dugaan ada yang membakar, namun ketika datang itu sudah dalam keadaan terbakar. Nah, dari olah TKP yang kita laksanakan antara Polres dan Polsek, memang di TKP kita temukan ada botol korek api, dan tubuh korban masih bau bensin gitu Pak. Apakah ada indikasi korban ini sudah meninggal dunia Pak pada saat dibakar? Informasi dari saksi-saksi masih mendengar sebenarnya dari kejauhan atau setelah mendekat ke korban, ada suara suara rintihan dari korban di TKP. Baik, apakah sudah terungkap identitas dari korban ini? Belum Mbak, belum. Karena kita belum, artinya posisi korban adalah dalam keadaan terbakar Mbak. Jadi tangan, mukanya terbakar. Jadi kesulitan kami mengidentifikasi pelaku. Hipotesa penyidik dalam kasus ini apa Pak Jimmy? Apakah ini skenario pembunuhan atau bunuh diri, atau ada kesimpulan awal yang ingin disampaikan? Jadi kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini sih belum ada kesimpulan, namun dari hasil visum memang tidak ada visum luar yang sudah kita koordinasikan dengan pihak rumah sakit bahwa belum ada atau belum ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik atau tubuh dari korban. Apakah ada barang-barang yang ditemukan pada tubuh jenazah korban, Pak? Jadi barang-barang yang ditemukan itu hanya berupa korek api di TKP ya, korek api, botol berisi yang diduga berisi bensin, dan kepemilikan kunci dari korban. Oke. Dari keterangan warga setempat kan korban ini tidak dikenali. Bagaimana cara polisi untuk memastikan identitas korban, Pak? Laporan orang hilang dan lain sebagainya? Jadi kita bersama dengan Polsek Pesanggerahan dan Polsek Jajaran itu mencoba untuk menghubungi warga-warga setempat yang kemungkinan
ada yang tidak pulang ke rumah atau bisa melaporkan kepada pihak terkait. Mungkin sekalian juga, Mas, kita mengimbau mungkin orang-orang yang kira-kira ada atau tidak pulang, salah satu anak, saudara, orang tua atau rekannya untuk bisa menghubungi kita Polres Jakarta Selatan atau Polsek Sanggerahan. Baik, terima kasih AKBP Jimmy Christian, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan atas informasinya. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan karyawati Bank Niputu Widyastuti oleh pelaku digelar di Mapolresta Denpasar Rabu siang. Hasil rekonstruksi dari 64 adegan, pelaku menghabisi nyawa korban di adegan ke-24 sampai adegan ke-31. Satreskrim Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Jalan Kertanegara Gang Widura, Denpasar, Bali, Rabu siang. Rekonstruksi dilaksanakan di Mapolresta Denpasar untuk menghindari kerumunan massa karena dalam situasi pandemi COVID-19. Hasil rekonstruksi pelaku yang masih di bawah umur ini terdiri dari 64 adegan. Pelaku menghabisi nyawa korban di adegan ke-24 sampai adegan ke-31. Dalam rekonstruksi, korban diperankan oleh salah satu anggota Satreskrim Polresta Denpasar. Ya, dari rangkaian yang kita buat dari adegan yang ke-24 ya sampai ke 31 itu merupakan adegan di mana proses tindak pidana penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Sebelumnya, seorang teller bank BUMN Niputu Widyastuti ditemukan tewas pada 28 Desember lalu di rumahnya dengan kondisi penuh luka tusukan. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. 3 pencuri volume korektor gas milik PGN atau alat pengukur gas yang berada di stasiun gas Pulau Gebang, Jakarta Timur ditangkap polisi. Akibat dicuri, pipa gas sempat mengalami kebocoran selama 2 jam. 3 pencuri alat pengukur gas milik perusahaan gas negara masih ditetapkan tersangka usai ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Cakung. Ketiganya terbukti mencuri volume korektor atau alat pengukur volume gas milik PGN yang berada di stasiun gas Pulau Gebang, tepatnya di Jalan Komarudin, Cakung Barat, Jakarta Timur. Penangkapan berawal setelah petugas mendapat laporan dari warga. Pelaku berhasil diringkus di flyover Pulau Mas dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motornya. Akibat pencurian, pipa gas milik PGN sempat mengalami kebocoran hingga 2 jam dan menimbulkan aroma gas yang cukup membahayakan. Barang bukti seharga 40 juta rupiah ini rencananya akan dijual ke wilayah Jakarta Utara dengan harga 5 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat pemotong dan obeng. Adapun yang dicuri adalah 1 unit volume korektor milik PGN, nilainya sebesar 40 juta. Jadi alat ini adalah untuk mengontrol volume gas. Jadi sangat berbahaya ya. Sehingga memang perlu pengawasan yang cukup baik. Sementara pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa alat yang dicurinya dapat menimbulkan kebocoran gas yang disalurkan ke industri. Kamu jujur sekarang apa selesai? 5 juta Pak. 5 juta pasarannya. Kamu kan tahu spesifik ini barang, nggak semua orang tahu tentang barang ini. Iya Pak. Kamu tahu nggak itu bahaya? Kamu cabut begini langsung bocor gasnya. Tahu nggak? Benar Pak. Benar. Itu kan gas kamu ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ibu nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di sebuah toko di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya pelaku melancarkan aksi kriminal tersebut sambil membawa anaknya. Inilah rekaman CCTV pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang wanita dengan membawa anaknya. Dalam video tersebut terlihat sang ibu berjalan bersama anaknya sambil menuntun sepeda di pinggir jalan melewati sebuah toko. Melihat sepeda motor terparkir dengan kunci masih tergantung, ibu tersebut lalu meninggalkan anak dan sepedanya dan berjalan ke arah motor tersebut.
Pelaku kemudian kabur membawa sepeda motor yang diincarnya dan meninggalkan anaknya di pinggir jalan. Masih dari rekaman CCTV, tampak anak pelaku kebingungan sebelum kabur meninggalkan sepedanya. Motor itu posisinya tertinggal atau gimana? Iya, kayaknya mau kelupaan itu sama yang punya, ketinggalan. Lupa nyabut ya? Jadinya bentaran banget, hitungannya detik itu mah. Terus kalau anaknya ditinggal pada saat... Iya, anaknya ditinggal itu. Jadi anaknya wira-wiri kayak anak ini, emaknya udah ke sono. Kasus pencurian motor ini kini ditangani Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Pencurian motor di kawasan Komplek Perumahan Mutiara Gading 3 Bekasi bukan pertama kali terjadi. Warga diminta waspada saat memarkirkan kendaraannya, terutama saat berada di pinggir jalan raya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang wanita yang tengah hamil nekat berusaha melompat dari jembatan penyeberangan orang di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Beruntung upayanya digagalkan warga yang berhasil membujuknya. Inilah detik-detik seorang wanita yang nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang di kawasan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Aksinya sempat mencuri perhatian pengguna jalan, terlebih karena seorang perempuan ini tengah hamil. Beruntung warga yang melintas di JPO berhasil membujuknya. Dibantu sejumlah personel polisi, perempuan ini dievakuasi ke tempat aman. Tadi saya samperin, saya bilang kenapa mbak? Sama orang laki itu kan dia nggak mau turun kan. Saya bilang ya udah ayo, kata saya gitu kan. Dia bilang saya hamil mbak, ditinggal suami saya. Saya bilang ya udah ayo keluar yuk, saya bilang gitu. Dia mau pulang kampung, pengen ketemu suaminya. Ia menceritakan aksi nekatnya ini dipicu oleh rasa frustasi karena ditinggal sang suami dalam keadaan hamil. Setelah tenang, perempuan ini lantas dibawa ke kantor kelurahan dengan pengawalan polisi untuk ditangani oleh petugas dari Dinas Sosial. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.